masuk ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu yuk. Yuk. Nama saya Indah Mulia dan Perkenalkan nama saya juga. perkenalkan nama aku Lisa Lisa. Nama saya Keja April Faturahman. Kakak. Apa? Kakak pasien sini? Bukan. Saya dari mahasiswa Stikes Rumah Sakit Pikiran. Ada apa, Kak? Saya kasih 22 juta kalau kakak tahu materi kardiovaskular. Alamak, duit nih. Ah, gampang bener ya, Kak? Ya, benar. Oke, guys. Kardiovaskular atau sering disebut juga dengan sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, serta darah. Fungsi utamanya adalah sebagai sistem transportasi, yaitu memompa darah ke saluran tubuh untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon ke sel-sel jaringan tubuh, serta membawa kembali karbon dioksida dan zat sisa metabolisme ke organ-organ pembuangan seperti paru-paru dan ginjal. Kamu tahu nggak sih, dalam organ tubuh kita tuh ada bagian yang menurut kita tuh penting banget gitu. Apaan tuh? Apa yo? Tebak dong, masa nggak tahu? Salah, jantung. Kenapa jantung? Karena jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular. Terletak di rongga dada, sedikit ke kiri, ukurannya sebesar kepalan tangan kita. Jantung juga terdiri dari 4 ruangan loh. Ada atrium kanan, atrium kiri, atau bisa kita sebut serabi yang terletak di bagian atas jantung. Dan ada vertikal kanan dan vertikal kiri, atau bisa kita sebut dengan glik yang terletak di bagian bawah jantung. Jantung juga memiliki katup, yaitu katup tricuspidalis, katup bicuspidalis atau disebut mitral, katup semilunaris aorta, dan katup semilunaris pulmonal. Katup-katup ini berfungsi untuk menjaga darah agar mengalir satu arah dan tidak kembali. Udah Kak, apakah ngerti? Mana uang 22 jutanya? Nggak ada. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembuluh darah. Ada 3 jenis utama pembuluh darah. Yang ke satu ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa sih fungsi arteri? Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Pada umumnya, arteri kaya akan oksigen. Yang kedua, ada vena. Vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Pada umumnya, vena kaya akan karbon dioksida. Dan yang terakhir ada kapiler. Kapiler adalah tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan. Coba teman-teman bayangkan, arteri seperti jalan tol, vena seperti jalan pulang, dan kapiler seperti gang kecil yang menuju kepada sel tubuh. Ah, sakit! Ya, kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Ini tangan aku berdarah. Oh iya, ngomong-ngomong soal darah, darah adalah cairan tubuh khusus yang mengalir ke tubuh melalui pembuluh darah. Terdiri dari plasma atau cairan dan sel-sel padat seperti sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit. Kamu kenapa? Ini berdarah. Ada 2 jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah kecil atau yang disebut dengan pulmonalis dan sistem peredaran darah besar atau yang disebut dengan sistemik. Bagaimana sih proses peredaran darah kecil atau pulmonal? Dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, berakhir di serambi kiri. Fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana sih proses peredaran darah besar atau yang disebut dengan sistemik? Dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri, lalu ke seluruh tubuh, dari tubuh menuju vena, dan berakhir di serambi kanan. Fungsinya untuk distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Stop Bapak, jangan tembak aku. Nanti jantung saya bergetar. Ngomong-ngomong soal jantung, kalian tahu nggak sih? Jantung itu berdetak dalam 2 fase. Yang pertama ada fase sistol. Apa sih yang disebut dengan fase sistol? Fase sistol adalah saat jantung berkontraksi memompa darah. Nah, yang kedua atau yang terakhir ada fase diastol, saat jantung relaks dan mengisi kembali darah. Penyakit jantung umumnya disebabkan oleh adanya penyumbatan di dalam pembuluh darah.
Penyumbatan ini berasal dari faktor gaya hidup seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan stres. Selain itu, ada juga faktor genetik atau riwayat keluarga, serta usia dan jenis kelamin yang dapat meningkatkan risiko. Berikut adalah beberapa jenis penyakit jantung. Yang pertama ada serangan jantung. Ini dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok, aktif ataupun pasif, adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. Yang kedua ada stroke. Stroke adalah kondisi di mana suplai darah ke bagian otak terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat dua jenis stroke yang berbeda penyebabnya. Ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Stroke hemoragik terjadi akibat pendarahan di dalam atau di sekitar otak. Kolesterol tinggi, diabetes, gangguan jantung, histori keluarga menjadi faktor risiko stroke. Yang ketiga ada aritmia. Aritmia adalah gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sleep apnea menjadi faktor risiko timbulnya aritmia. Lalu ada gagal jantung. Yang menyebabkan terjadinya gagal jantung adalah jantung yang tidak mampu untuk memompa cukup darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kolesterol tinggi, jantung koroner, diabetes, sleep apnea adalah beberapa faktor risikonya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah sistem peredaran darah, sistem vital yang menjamin keberlangsungan hidup manusia. Gak mungkin dong kalau manusia gak punya jantung, gak punya aliran darah, kan kayak aneh ya kan, takut juga gitu. Nah, terus menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah itu sangat penting melalui pola hidup sehat, seperti olahraga rutin, diet seimbang, dan menghindari alkohol ataupun rokok. Cukup sekian pembahasan dari kami. Salam penutup. Salam mahasiswa, Salam dosen. salam pramuka, Salam sehat. salam perawat, Salam pasien. salam dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belikan di Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.